saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan, jiwaku sungguh merindukanmu ya Tuhan. Hatiku haus pada firman-Mu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Jiwaku sungguh merindukan, hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu, melayanimu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Mari katakan, Yesus yang ku cinta. Yesus Kau yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Katakan, Yesus yang Kau cinta. Yesus yang Kau cinta. Selamanya Kau cinta sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwa. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Kita katakan, jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukan, hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan. Katakan, Yesus Kau yang ku cinta. Yesus
yang menjadi ikrar kami pada hari ini ya Tuhan, lewat pujian yang kami sudah lantunkan. Tapi tentunya kami tahu kami adalah manusia daging yang sekarang dapat begitu manis berkata, Yesus kaulah kekasih jiwa. Tapi dalam hidup keseharian ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak masalah-masalah yang terjadi, seringkali kami tidak dapat lagi memandang Engkau sebagai sahabat yang peduli akan kami, yang mengerti jeritan hati kami. Bahkan kami mundur 1000 langkah. Tapi hari ini kuatkan kami Tuhan lagi, ingatkan hati kami lagi, bahwa sesungguhnya ada sahabat kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yaitu Yesus Kristus namanya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Dan hari ini biarlah sungguh nama itu yang akan terus menggaung di dalam hati dan telinga kami, sehingga mengingatkan kami senantiasa pada masa-masa sulit yang terjadi akhir-akhir. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Berkata-katalah bagi kami, sebab kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Dan silakan duduk semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan disampaikan oleh Pak Tan Johan mengatasi rasa takut, ya, Mazmur dari Daud. Ya, seorang Daud saja yang begitu dekat dengan Tuhan, yang notabene dia adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Ya, dia mengalami yang namanya ya kekhawatiran, rasa takut manusiawi. Ya, di sini semuanya pasti mengalami rasa takut. Saya juga mengalami rasa takut manusiawi. Tapi kita nggak boleh tinggal di dalam rasa takut. Nah, Rasul Paulus juga pernah mengalami namanya rasa takut. Ya, dalam pelayanan yang dia lakukan, dalam hidup keseharian yang begitu banyak onak-duri, ya, dia juga sebagai manusia mengalami rasa takut. Tetapi ada satu firman yang sangat klasik dan ini biasa sudah kita dengarkan, ya, dari Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh jadi kita mengalami kekhawatiran, tetapi kekhawatiran tidak mengganggu kehidupan kita, karena kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan. Amin. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak saudara-saudara saya, keluarga saya, pastori, untuk menyanyikan satu pujian segala perkara. Kiranya kita diteguhkan, dikuatkan menghadapi masa-masa sulit yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Kalau Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, kalau kita sering lihat media sosial, ya, kita menyaksikan bagaimana kesulitan yang terjadi ini telah memakan korban jiwa. Ada satu keluarga tidak mampu untuk menghadapi hari esok, apa yang akan dimakan. Ya, jangankan besok, hari ini aja tidak tahu, bingung mau makan apa. Akhirnya seorang ibu nekat, ya, menggantungkan anak-anaknya. Bagaimana itu? Ya, menggantung leher anak-anaknya, lalu terakhir mungkin dia yang menggantung diri. Supaya apa? Supaya selesai pikirnya semua kesulitan yang dia alami. Ini adalah ya caraan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, ketika mengalami kesulitan, dia tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Haleluya.
tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus pun tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, dan Dia tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak tak berdaya. Asal kita cari Dia, kita dekat Dia, kita dekat dengan Dia. Amin. Ya, kalau kita jauh dari Dia, maka solusi biasanya yang orang dunia tahu adalah cari jalan pintas, bunuh diri, mencuri, merampok dan lain sebagainya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, selalu ada jalan yang terbuka bagi setiap kita yang mau datang percaya kepada Dia. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri kita dari kesulitan-kesulitan. Hari-hari ini kita berada pada situasi yang sama. Jangan katakan yang miskin bilang, saya orang yang paling berdampak dalam masalah pandemi corona ini. Hanya saya yang mengalami kesulitan. Tukang becak bilang saya yang paling berdampak. Petani mengatakan saya yang paling berdampak. Bapak Ibu, sebenarnya semua orang, bukan hanya orang-orang dari kalangan menengah ke bawah, tapi orang-orang yang menengah ke atas pun mereka mengalami dampak yang sangat dahsyat dari COVID-19 ini. Jadi bukan hanya kita berada pada satu situasi yang sulit bersama-sama. Jangan mengasihani diri dan berkata sayalah orang yang paling susah, sayalah orang yang paling sulit saat ini. Tidak Bapak Ibu, semua orang mengalami hal yang sama. Mungkin kalau kita hanya perkara makan minum, tapi orang-orang yang di atas sana, yang kita lihat mereka punya banyak harta berkelimpahan, mereka orang yang paling berdampak Bapak Ibu.
Walaupun presiden memberikan solusi, tetapi tetap itu menjadi beban yang tidak mudah untuk ditepis. Nah, kita berada pada kesulitan-kesulitan yang dahsyat. Tapi Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan hari ini, saya mau bawa kita kepada sebuah perenungan. Boleh jadi kesulitan ada, boleh jadi kita menghadapi yang banyak kesengsaraan. Tapi Bapak Ibu, kita harus menjadi kuat dalam keadaan yang sulit. Kita harus menjadi orang yang kuat walaupun dalam keadaan yang sulit. Coba dulu lihat kiri kanan, apakah ada tanda-tanda kesulitan dari wajah samping kiri kanan? Coba dulu lihat. Gak ada. Saya pun lihat dari sini, kita ini semuanya terlihat seperti orang yang diberkati. Amin. Ya, kita harus mengatakan perkataan-perkataan iman. Saya adalah orang yang diberkati. Jadi berkat gak selalu diukur kalau saya punya uang. Tapi kalau hari ini saya sehat, saya semangat, saya diberkati. Nah, kalau perkataan iman seperti ini datang, kantong kempis pun tidak jadi lagi persoalan. Haleluya. Boleh buka dompetnya? Gak mau dompet karena gak ada uang gitu ya. Tapi walaupun gak ada uang, tetap sukacita. Nah, hari ini Tuhan mau kita ya harus kuat. 2 Timotius 2 ayat 1. Mari kita buka. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, nah ini surat memang ya ditujukan kepada Timotius ya, anak rohaninya Rasul Paulus. Ya, tapi ini juga ya ditujukan kepada kita semuanya, orang-orang percaya juga yang ya mengasihi Tuhan. Nah, ada ajakan, ada hal yang Tuhan mau dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan jadilah kuat atau jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus kuat. Kita nggak boleh lemah. Kalau saya minggu lalu dengar tangisan doa sambil menangis dari Ibu Manalu, hati saya tersayang-sayang. Karena saya berada juga dalam kondisi yang sama. Wajah boleh terlihat sumringah, tapi hati siapa yang dapat dalami kedalamannya? Siapa yang bisa tahu perasaan seseorang? Ya, setiap kita mungkin merasakan satu jeritan yang sangat hebat. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun kita menangis bukan karena kita menderita kekurangan, tapi kita menangis mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan, aku gak punya uang tapi Engkau pelihara aku. Tuhan, aku gak punya uang tapi aku bisa makan. Tuhan, aku gak punya uang tapi sampai hari ini aku bisa hidup. Tuhan, kalau aku hari ini gak punya uang tapi aku masih sanggup menanggung segala kesulitanku. Tangisan kita bukan lagi tangisan anak kecil yang merengek-rengek dan menangis karena kita sedang mengalami kesulitan karena ekonomi, karena kekurangan sandang pangan dan lain sebagainya. Tapi kita menangis mengingat kasih Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu dikatakan jadilah kuat. Apa arti kuat? Dalam kamus bahasa Indonesia, ya saya menemukan 3 arti kata kuat. Yang pertama, kuat itu adalah tidak mudah goyah. Ya, kuat itu tidak mudah goyah. Kalau
kalau kita menjadi anak Tuhan yang kuat, artinya kita memiliki iman, pengharapan yang teguh, yang kokoh, ya, yang tidak mudah tergoyahkan. Ya, pengharapan kita tidak berkurang oleh karena masalah yang kita hadapi. Tetap percaya Tuhan setia. Jangan hanya ketika nyanyi aja kita seperti betul-betul punya iman. Tetap percaya Tuhan setia. Tapi yang dimaksud dengan kuat, sekalipun di depanku ada bahaya, dan katakan tetap percaya Tuhan setia, nggak akan tergoyahkan. Seperti walaupun ada singa di depan kita sedang siap-siap menerkam kita, ya, dan tetap berkata tetap percaya Tuhan setia. Itu yang dikatakan tidak goyah, tidak sedikit pun pengharapannya bergeser, ya, sekalipun ada bahaya di depan mata. Itu arti kuat yang pertama. Arti kuat yang kedua adalah tahan terhadap tekanan. Tahan terhadap tekanan. Ada banyak persoalan yang menghimpit sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum corona udah ada masalah kita, ya. Nah, sekarang ditambah lagi ada corona. Nah, sekarang bukan masalah corona lagi yang muncul, ya. Masalah apa? Krisis ekonomi. Wow. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Kemarin itu disebutkan ada informasi, ya, Amerika telah membuat semacam penelitian yang memprediksikan akan ada sekian juta orang yang akan mengalami, ya, dampak dari corona ini, yaitu mereka kesulitan ekonomi, krisis ekonomi. Di berbagai negara akan mengalami goncangan secara ekonomi. Sekarang saja yang kita anggap, saya sepertinya nggak merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Cuma karena ada ini, kita seperti terkurung dalam ruang yang tertutup, ya. Ruang gerak kita dibatasi. Hanya itu saja yang saya rasakan. Saya tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ya, karena saya belum lihat di depan mata saya sendiri, ya, korban-korbannya saya kenal, nggak ada, belum ada, Bapak Ibu. Ada di sini yang sudah pernah ketemu dengan korban COVID yang mungkin punya hubungan darah, mungkin saudara kita, tetangga kita, ada? Nggak ada, ya. Tapi walaupun kita seperti ini, Bapak Ibu, tapi kita udah rasakan dampaknya, ya. Walaupun mungkin tidak sehebat di kota-kota besar atau mungkin di daerah zona merah, di mana, ya, betul-betul, ya, kalau di Medan itu, ya, mall ditutup, pekerjaan dipangkas, setengah dari karyawan dirumahkan. Nah, ini memang situasi yang sulit. Nah, kemarin saya lihat lagi di Banda Aceh, itu terjadi banjir bandang di mana-mana. Aduh, kadang-kadang membuat kita nggak tahan, gitu ya. Nah, banyak terjadi persoalan-persoalan. Kayaknya persoalan itu nggak berhenti, makin hari makin bertambah saja. Saya kadang kalau setiap sore lihat, ya, itu selalu mendung. Mendungnya itu menakutkan. Kadang jam 5 tapi seperti jam 7 malam. Kami pernah ikut pergi TNM. Biasanya jam 6 itu masih terang benderang. Jam 7 masih sedikit agak terang-terang. Tapi ini jam 6 udah gelap gulita, menutupi Samudra Raya dan Roa. Ya, jadi kami lihat sepi sekali, ya, hitam gelap, jalan pun takut, nggak ada orang. Nah, kalau kadang-kadang saya melihat, Tuhan, ada apa? Apakah ini sudah tanda-tanda akhir zaman? Tapi belum ada kulihat, Tuhan. Ya, orang tiba-tiba bajunya tertinggal, lalu dia menghilang. Belum ada kulihat seperti itu. Tapi ini adalah permulaannya mungkin. Ya, saya dirundung pertanyaan terus, Tuhan, apakah ini tanda-tandanya? Tapi sebagai anak Tuhan kita harus tetap berjaga-jaga dan bersiap. Namun namanya manusia, ya kan, tentu ada rasa-rasa di dalam hati ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan, tahan nggak? Atau kita mungkin lari? Atau mungkin kayak saya katakan yang pertama tadi, kasus di mana itu, yang satu keluarga bunuh diri karena beritanya tidak lagi bisa makan,
Jangankan untuk besok, hari ini aja nggak makan. Terlalu sederhana, terlalu pendek sekali pikirannya. Nah, jadi kuat itu adalah tahan terhadap tekanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuat itu berarti unggul, memiliki keunggulan. Orang yang kuat mungkin melihat atau menghadapi 1000 tantangan. Dia punya alasan untuk menyerah. Tetapi saya mau katakan, orang kuat selalu saja dapat melihat 1000 peluang juga untuk bangkit. Itu sebabnya dia disebut unggul atau selalu unggul, memiliki keunggulan. Orang kuat bisa saja memang betul dia tidak bebas dari masalah. Dia bisa menemukan 1000 alasan untuk menyerah. Tapi juga orang kuat bisa menemukan juga 1000 alasan untuk dia bangkit dari keterpurukan, tidak menyerah, sehingga dia tetap unggul. Orang lain boleh rebah, tapi dia tetap unggul. Bapak Ibu, hari-hari ini juga kita sebagai gereja Tuhan, saya nggak bicara gedungnya, tapi saya bicara kita pribadi per pribadi. Kita ini adalah gerejanya Tuhan. Kita harus kuat. Katakan kepada diri sendiri, saya harus kuat. Yang kenyang juga bilang, harus saya kuat lebih kencang. Saya harus kuat. Saya mengerti Pak, saya mengerti Bu. Karena tadi pagi kita ke gereja tanpa sarapan. Siapa yang udah sarapan? Belum ada. Oh, Pak Manuru sudah sarapan sama Bu Asmida. Nah, yang Pak sudah sarapan harus paling kuat. Ya, saya harus kuat. Nah, yang lain yang belum makan pun jangan mau kalah. Karena orang kuat akan menemukan 1000 alasan juga untuk semangat. Oke, 1, 2, 3 ya. Saya harus kuat. Lagi, saya harus kuat. Sering-sering memperkatakan perkataan iman. Ya, kita harus dorong diri kita sendiri. Kita nggak bisa suruh orang lain. Ayo Wira, bilang sama aku semangat, semangat. Nggak bisa. Karena mungkin dia pun sedang lapar. Iya kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa minta orang lain semangati kita. Tapi yang dapat kita buat adalah kita sendiri mengatakan perkataan iman. Saya kuat, saya hebat karena ada Yesus di dalam saya. Ya? Kalau ada Yesus, siapa lawan kita? Nggak ada. Bapak Ibu, itu kira-kira 3 arti kuat menurut ya Kamus Bahasa Indonesia. Ya, yang tadi pertama apa? Tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Yang kedua, tahan dalam tekanan. Yang ketiga, memiliki keunggulan. Dan saya rindu kita semuanya boleh bergerak ya sesuai dengan apa yang tadi kita mengerti tentang kuat. Nah, Bapak Ibu, apa alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Apa alasannya? Kita disuruh untuk kuat. Mengapa kita harus menjadi kuat sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya? Nah, yang pertama ya, karena Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan. Tadi Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada banyak kemungkinan kita menghadapi banyak permasalahan, tapi Bapak Ibu, kita harus percaya pada janji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita ya dekatkan diri kita kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Setiap kita mengalami kesulitan, setiap kita mengalami persoalan, ingat janji Tuhan. Segala perkara, tidak ada, bukan hanya satu perkara dikatakan segala perkara, apapun perkaramu dikatakan dapat kutanggung di dalam Dia. Masalah makan sangat kecil,
kuat. Yang kedua Bapak Ibu, kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dalam Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ini bahasa sehari-hari ya. Kalau mau baca nanti buka Alkitabnya atau ditayangkan. Bisa segera ditayangkan ya? Udah ada operatornya. Mungkin Bu Siska cepat tolong dibacakan. Dibacakan aja di Alkitabnya. Lama kali ke sana. Daniel 11 32b. Daniel pasal 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Daniel bisa mengungkapkan hal ini? Karena dia mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Pengenalan akan Tuhan, ya, pengenalan seseorang akan Tuhan itu akan menentukan sikap dan tindakannya. Jadi kalau orang gampang khawatir, orang terlalu dalam menghayati masalahnya sampai uring-uringan, itu berarti atau itu pertanda bahwa dia tidak mengenal Allahnya. Dia tidak mengenal siapa Allah yang dia sembah. Orang yang mengenal Allah yang dia sembah, ya, dia akan berkata seperti Daniel tadi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ada orang yang menghadapi masalah begitu down, stres, tapi anak-anak Tuhan mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Anak-anak Tuhan mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita mengenal Allah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sebab itu mari bangun, ya, hubungan intim dengan Tuhan supaya kita kenal Tuhan. Mari kita masuk ke kedalamannya Tuhan supaya kita mengenal sosoknya Tuhan itu. Daniel itu berdoa 1 hari 3 kali, kayak kita makan pagi siang malam, ya, dia pagi siang petang dia berdoa. Nah, sehingga dia punya pengenalan yang sungguh-sungguh baik tentang Allahnya. Sekalipun di dalam perapian yang menyala-nyala, ingat, ya, perapian yang menyala-nyala, dia tetap percaya Tuhan itu tidak akan, ya, biarkan dia. Makanya apa? Walaupun di dalam perapian sehelai rambut pun tidak ada yang hangus, setitik pun tidak ada yang luka dari kulit. Oh ya, maaf, sampai lupa. Saya ingatnya Sadrak Mesak Abednego, ya, buah singa. Dia tidak takut di depannya itu ada singa yang akan siap menerkam, tetapi dia tidak takut karena dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak mengenal Tuhan? Sebab itu perlu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari seperti Daniel. Di zaman pandemi ini seharusnya ini saat dimana kita datang kepada Tuhan. Ya, saya sangat sayangkan, bodoh sekali, ya, ada orang udah susah hidupnya, tapi masih senang saja ngendok di rumah, masih senang saja tidur-tiduran di rumah dengan 1000 alasan. Orang malas tuh pasti bisa menemukan 1000 alasan. Kita bingung apa alasan yang mau kita buat, tapi mereka orang-orang seperti itu, ya, punya 1000 alasan untuk mengatakan, ya, saya nggak bisa datang kepada Tuhan. Nah, bersyukurlah ini adalah orang-orang yang, ya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Ya, boleh senang. Ya, Ibu mengenal Tuhan, ya.
Amin. Makanya ada di sini, nggak takut. Tapi orang-orang di luar sana kita nggak tahu. Padahal ya, nggak usah Bapak Ibu. Kalau kita mau kena bahaya dimanapun bisa. Saya heran loh, Pak Tan di media sosial dikabarkan ada seorang di Amerika kali itu ya. Dia nggak pernah, saking takutnya kena corona, nggak keluar dari rumah, terus di dalam rumah mengurung diri. Dia mengurung diri, ya kan? Kena corona juga. Dari mana? Dari pesanan makanan, ya seperti GoFood begitu ya. Terima kasih, ya kan? Nah, yang begitu-begitu kena juga. Kita mau mengurung diri bagaimanapun, kalau udah kejadian, udah waktunya, ya udah pasti kena. Jadi nggak usah takut. Pada cerita ini di beberapa orang ketemu waktu kami beli perjamuan kudus. Jadi ini pendeta. Jadi pendeta juga manusia ya. Jadi kami pergi ke sana, dia biasanya taruh di toko gitu ya. Kami beli di sana. Tapi karena takut corona di rumah, orang kalau mau beli perjamuan kudus ke rumah. Jadi kami ke sana, waduh enak nanti ngobrol-ngobrol. Saya pikir pendeta kan, begitu. Nah pas kami di situ, saya nggak tahu kalau ini orang Chinese gitu. Jadi pada saat kami masuk, dia sudah pakai masker. Lalu kami di luar mau masuk begini, stop. Mau beli apa? Mau beli perjamuan Pak. Oh iya ya, sebentar diambil. Lalu caranya datang kasih kami itu begini. Kami pun jadi takut juga. Ini juga. Bayangkan Bapak Ibu. Heran saya pun jadi heran juga kenapa saya seperti itu. Ya, jadi hamba Tuhan juga manusia rupanya ya, takutnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, tapi kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah. Saya percaya seujung rambut, sehelai rambut pun kita tidak akan kena bahaya kalau Tuhan belum kehendaki. Amin. Kalau Tuhan belum kehendaki tidak akan mati gitu. Itu memang sudah waktunya. Tuhan bilang di buku catatan Tuhan sudah tertera ya, kapan dia lahir, kapan dia mati. Dan mungkin karena zaman corona ini kita pikir dia karena corona lah dia mati. Mungkin saja bukan. Tapi saya sangat percaya ini adalah ya kedaulatannya Tuhan. Dan sarananya dipakai melalui situasi ini, corona ini. Nah kalau sekarang Tuhan bilang dalam catatan kehidupan itu ya, Pak Berkat kamu belum mati sampai tahun 2090, maka mau ya dia kan belum mati, sekalipun nanti kena COVID nggak akan mati Bapak Ibu, karena mati dan hidup dan mati kita tuh di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Bukan karena kita nggak makan. Yohanes Pembaptis nggak makan, tapi dia nggak mati. Itu ya. Mengapa atau apa alasan kita harus menjadi orang yang kuat? Tadi yang pertama apa? Karena Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan. Yang kedua, ya kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang baik, gak akan pernah tinggalkan kita. Oke, yang ketiga, ya dari 2 Timotius 1 ayat 7, karena ada Roh Allah yang membuat kita kuat. Kita kuat karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Kalau itu menjadi alasan bagi kita untuk kita harus kuat, sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Ini kan pertanyaan selanjutnya. Kita harus kuat, itu maunya Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Supaya kita bisa menunjukkan perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Dalam keadaan seperti ini kita gak cengeng. Ada alasannya, karena Tuhan berjanji. Dia tidak tinggalkan kita, dia berikan kita kekuatan. Kita kenal siapa dia. Dan rohnya ada di dalam kita. Kalau roh Allah ada di dalam kita, gak usah takut. Nah sekarang bagaimana?
kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Nah Bapak Ibu, yang pertama miliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat, dia akan berbahagia. Dia lebih berbahagia ya daripada orang yang punya emas, permata dan lain sebagainya. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat bla 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 bla. Ya. Nah, orang yang bahagia itu adalah orang yang mendapatkan hikmat. Kenapa? Karena orang yang berhikmat itu mampu menyamai ya 10 penguasa kota. Di dalam kota itu ada apa? Ada gubernur. Ada apa lagi? Ada bupati. Ya, tadi ada apa tadi saya bilang tadi? Ada gubernur, ada bupati, ada sebutkanlah. Ya, macam-macam. Nah, bayangkan, tentunya orang-orang yang punya jabatan seperti itu kan orang-orang pintar. Nggak mungkin orang-orang PO disuruh mimpin kota kita, Sumatera Utara. Ya, Encep dijadikan gubernur Sumatera Utara. Ya kan Nadir ya? Encep nggak mungkin, ngomong aja dia, lihat aja nggak pintar. Disuruh dia mimpin kota, nggak mungkin. Tentunya orang-orang yang berhikmat yang duduk pada jajaran tersebut. Nah dikatakan orang yang berhikmat itu dia menyamai ya 10 penguasa dalam kota. Makanya berbahagia orang yang memiliki hikmat. Tapi bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Ya harus cari hikmat, kejar hikmat. Di mana? Dalam firman Tuhan. Kalau kau mau berhikmat, kalau kita mau berhikmat, carilah Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Di mana letaknya Bu Siska? Di mana Bu Siska? Amsal 1 ayat 7. Kita kembali ke arah sekolah minggu lagi. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau berhikmat, kalau kita mau berpengetahuan, maka kita harus takut akan Tuhan. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Kita harus takut akan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau orang yang punya hikmat ya, dia akan mampu ya mengelola apapun dengan baik. Pada saat situasi seperti ini dapat mengatakan perkataan yang tepat, dapat bertindak dengan tindakan yang membangun. Ada orang dalam kesulitan, hanya yang dia mampu katakan keluhan, keluhan, keluh. Masak tiap hari. Tapi orang yang berhikmat enggak. Orang yang berhikmat seperti saya bilang tadi, punya 1000 alasan juga untuk menemukan ya sesuatu atau menemukan peluang di balik kesulitan. Justru dengan kesulitan yang ada, dia menemukan peluang emas dalam dirinya. Kemarin ya, saya di rumah Bu Lucy ngobrol-ngobrol, ada seorang ibu, karena ini yang baik saya nggak apa-apa ungkapkan ya. Mama apa itu Bu Lucy? Mama Rafa datang cek gitu, bawa jualan. Sudah dapat dipastikan kalau Mama Rafa nggak bawa emas dia, tapi bawa jualan. Saya sudah tebak, pasti ada donat, betul ada donatnya. Jadi cerita-ceritalah kami, dia jualan, habis jualannya dibeli Ibu Rusi.
senyum dia. Karena habis jualannya. Hanya beberapa jam saja dia keluar. Jadi saya tanya iseng-iseng, maaf ya Bu, bukan mau membongkar pendapatan Ibu, tapi saya mau tahu aja, ya, iseng gitu ya, kepengen tahu, kepo saya tinggi gitu ya kan. Jadi Ibu, berapa sih hasilnya dari dagangan ini? Satu hari lah Bu, bersih-bersih lah, bersih. Mereka udah makan Bu, udah bebas makannya. 50.000. Hah? 50.000? Banyak? Banyak? Kok lemah sekali? Kurang banyak? Banyak. Hah, jadi 50.000 ini enak kali lah Bu. Jadi saya kan Bu masak rantangan 10 orang, ya lumayan 10 orang. Ya bagi orang yang punya banyak duit sepele dia lihat, tapi saya aja semangat dengannya. 10 orang. 10 orang ini udah lepas makan kami Bu. Dia jual kue. Suami nggak kerja. Kerja kadang enggak. Gajinya berapa Bu? 500.000. 500.000. Bayangkan 500.000 cukup Bu, Siska? Nggak cukup anak gadis. Itu udah emak-emak punya anak 3, punya suami 1. 500.000 tuh nggak cukup sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, saya sangat diberkati. Kalau kita nggak menghargai yang kecil, kita nggak bisa mengucap syukur dalam hal yang kecil. Kita nggak akan juga puas dengan apa yang kita dapat dalam jumlah yang besar. Tuh, langsung meleleh hati saya dengarnya. Dia bilang, Bu, 500.000 ini belum saya kotak-kati. Dulu 3 juta gaji suami saya, ya, kadang kurang. Tapi sekarang ini luar biasa Bu. Tuhan kasih hikmat buat saya. Saya kerja, suami saya di rumah jaga anak, saya keliling. Bapak Ibu, beginilah orang yang kuat itu. Inilah yang disebut dengan orang yang kuat itu. Yang memiliki hikmat. Dia nggak cari-cari alasan, karena pandemi nggak bisa aku lagi jualan. Karena pandemi ini semuanya. Makanya kayak gini aku. Enggak Bapak Ibu, orang yang memiliki hikmat selalu cari terus. Apa yang saya bisa buat untuk bisa menolong keluarga? Dia nggak menangis. Zaman boleh berubah, tapi kitanya harus juga jangan jadi orang jadul. Kalau dulu sistem jualan di depan rumah atau toko, sekarang nggak bisa lagi, orang nggak mau datang. Beli lagi secara langsung online. Oh udah, jangan gunakan Facebooknya hanya untuk selfie ria, tapi gunakan ya Facebook itu, alat-alat media itu untuk apa? Jualan. Ya biar aja setiap hari kita buka jualan, ini jualan Wasmina, jualan Ibu Oo, jualannya nggak apa-apa, siapa yang beli nggak tahu. Ya tapi pasti ada yang beli. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya kita bergerak. Saya sedang memberi contoh juga Bapak Ibu, walaupun sebenarnya saya sudah dikenal sama seantero, ya, seantero pastori dan wong gereja. Ibu Ida ini orang yang hangat-hangat tai ayam. Hari ini buat, besok udah bosan gitu. Tapi saya mau ajarkan, apalagi saya punya partner yang sangat rajin, Bu Fati. Kadang saya diam, dia bilang, Bu, ayo kita buat ini. Semangat lah ya kan, karena ada yang ngajak begitu. Kami buat dona. Apakah saya nggak punya duit? Saya masih punya duit. Tapi bukan karena saya serakah, tapi saya sedang menggunakan hikmat ini supaya nggak buntu, nggak auto-dodol. Ya selama di rumah. Bapak Ibu, kalau kita nggak gunakan otak kita ini, hikmat yang Tuhan kasih ini, lama-lama jadi auto juga. Beku otaknya, nggak bisa lagi mikir. Maka saya bilang, saya nggak mau diam aja. Tiap hari lihat YouTube. Ayo kita buat, ayo, walaupun hasilnya 1000% gagal. Nggak apa-apa. Tapi dari 1000% gagal itu ada 0 sekian persen yang berhasil juga. Amin. Pak Raja sudah nikmati hasil karya kami dan selalu minta dibuatkan. Hari ini saya buatkan apa? Ya kan? Jadi kita harus tetap kreatif, berhikmat, gunakan. Ibu Marbun selama ini jual rondang di pesta-pesta. Nah, nggak ada pesta lagi. Bagaimana caranya? Menggunakan HP. Rondang Ina, rondang anak. Pasti ada yang
Yang ini, yang rindu. Khususnya si Nadine rindu ronda. Karena dia suka ronda. Nah, jadi bisa kita gunakan, cari hikmat. Ya, cari hikmat, dan hikmat itu kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Makanya berdoa, Tuhan, kasih aku hikmat. Tapi gak cukup berdoa, pelajari hikmat Tuhan lewat Alkitab. Siapa yang masih baca Alkitab? Banyak baca Alkitab sekarang ini. Nadine aja, yang lain enggak. Ya. Harusnya kita lebih banyak lah baca Alkitab. Karena apa? Banyak di libur di rumah. Ya harus banyak baca Alkitab kalau mau berhikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsalnya yang ke-24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Jangan tawar hati. Jangan tawar hati, buang ya tawar hati itu. Rasa putus asa, tidak semangat, kecewa, tidak berani menghadapi kesulitan. Nah, itu dibuang. Orang yang tawar hati tidak akan sanggup menghadapi kesulitan yang ada. Kesulitan gak ada pun dia bisa lari, apalagi ada kesulitan. Makanya yang namanya tawar hati itu harus dibuang jauh-jauh. Dan yang ketiga, tinggal tenang dan percaya. Nah, dari firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Panjang ya? Boleh dibaca? Yesaya 30 ayat 15. Kita baca dari atas ya, 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi kita harus tinggal tenang dan percaya. Orang yang tidak tenang dalam dirinya, dia tidak akan bisa tenang menghadapi situasi yang ada di hadapannya. Dan orang yang tidak tenang, dia tidak mampu percaya. Sebab itu kita harus di dalam diri kita ini harus ada perasaan tinggal, tenang, dan percaya. Itu 3 hal, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi kuat. Terus bagaimana kalau saat ini kita sedang lemah? Ada yang lemah sekarang ini? Saya rasa enggak. Setahu saya enggak. Karena sebagian besar mau dapat berkah, mau dapat hadiah. Amin. Amin. Bu Lena, amin. Yakin Ibu Lena dapat? Next untuk anakku. Iya, next untuk anakku. Ya kita harus tetap percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita saat ini sedang lemah? Apa yang harus kita lakukan? Yesaya 40 ayat 29, kalau ditayangkan. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang akan membaharui kekuatan kita. Kita sanggup terbang, Bak Raja Wali. Kita akan kalahkan yang namanya badai. Kalau tadi dikatakan, dia memberi kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kita harus datang kepada Dia. Kita harus menanti-nantikan
Dia, menanti-nantikan jawabannya, bukan menanti-nantikan seruan dari Pak Kades dan Kepling dan Keplon. Ya kan? Tapi kita menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu, Dia katakan Dia akan memberi kekuatan kepada kita dan memberi semangat kepada kita. Nah, Bapak Ibu, seorang tokoh di Alkitab yang punya iman yang besar, yang tidak mengalami kematian, itu bernama Elia. Apa kurangnya dia? Tapi sebagai manusia yang tidak imun juga dengan tantangan dan masalah, satu kali dia pernah bilang, Tuhan ambil saja nyawaku. Dia frustasi, Bapak Ibu. Dia stres. Pernah, Bapak Ibu? Ambil saja nyawaku. Mungkin hari-hari ini perkataan seperti ini tidak sama persis, tapi ada sesuatu yang tersirat di dalam hati kita. Udahlah Tuhan, udah selesai lah. Udah capek kali aku Tuhan, udah lelah kali aku nih Tuhan, gak sanggup lagi aku Tuhan. Udah ambil aja nyawaku. Padahal saya kalau lihat mama saya, mati mau. Saya, aduh Tuhan, sakit kali rasanya di sini. Mati mau, katanya gitu. Padahal sebenarnya nanti kalau sakit, kami bilang, Mama jangan sakit. Kalau Mama sakit, kami bawa ke rumah sakit, nanti kami nggak bisa lihat. Di sana banyak barokah. Itu bahasanya barokah. Corona itu dibilang barokah. Baru sekali lagi dia bilang karaoke. Ya, jangan pergi ke sana. Jangan sakit supaya nggak kami bawa ke rumah sakit. Kalau kami bawa rumah sakit, kami pun nggak bisa. Kalau Mama nanti dikebumikan, nggak ada nanti yang lihat. Nggak ada yang lihat, kami pun nggak bisa datang. Jangankan menonton, melihat pun enggak. Nah, kemarin lagi bilang mati mau, dan ada peduli mati mau katanya. Iya kan? Sampai saya ditelepon, pulang dulu kalian, Mama ini udah apa? Saya pikir udah hebat kali lah rasa sakitnya kan. Rupanya biasalah orang tua lina-linu pergi ke Barna, tolong dulu kasih resep ajaibmu. Nah, kasih resep ajaibnya, badannya sudah segar lagi. Nah, ternyata takut mati. Bilang, Mak, kalau Mama mati hari ini, tahu Mama, gak ada, bukan hanya menonton, yang lihat nggak ada. Kayak kami hari ini, kami baru pulang dari melayar, gak ada menonton, pulang dikasih kami bungkusan nasi. Udah syukur, kemarin kami ngelayar gak ada bungkusan nasi. Baru kemarin ada bungkusan nasi, bawa pakai plastik, ya kan? Makan di mobil, nggak makan di depan rumah. Yang meninggal itu dikebumikan biasanya lama kan? Ini sebentar aja, hanya 15 menit di kuburan udah pada pulang semuanya. Jadi Mak, jadi nanti si Rapel nggak bisa datang kalau aku mati, nggak bisa, jadi nggak jadi mati. Karena nggak mau. Harusnya kalau saya mati harus datang anakku, nggak bisa, di lockdown. Apalagi lockdown itu ditutup jalan, jadi nggak bisa dia datang dari sana ke sini, kita pun nggak bisa ke sana. Saya kasih penjelasan seperti itu. Kadang kita bilang mati aja pun, tapi kadang dalam hati kecil kita sebenarnya kita juga takut mati, betul? Ada nggak yang kita ngomong mau mati sungguh-sungguh memang di dalam hati mau mati? Jarang. Hanya orang yang sudah betul-betul blank dalam pikiran, nggak ada Tuhan lagi. Bapak Ibu, mungkin saat-saat ini kita berada pada situasi yang sangat frustasi. Cari kerja nggak dapat, nggak ada lowongan, jualan nggak laku-laku. Kemarin kami pergi, kasihan sekali pedagang-pedagang itu. Apalah di dalam hati mereka. Harusnya mereka pulang bawa sedikit, jangan sedikit sajalah pulang modal, nggak usah bicara untung. Ini modal pun mungkin tidak bisa pulang karena hujan lebat, nggak ada orang, dagangan siapa yang beli? Hancur hati ini. Melihat dagangan pun gak laku, hancur hati ini. Anak-anak minta ayam goreng, tapi kita hanya mampu kasih ikan asin. Kita berada pada situasi yang sangat kritis, kita sedih dan mau mati rasanya. Tapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita hari ini, dalam khotbah saya ini, untuk penutup, saya katakan, datang kepada Dia.
karena Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya tahu walaupun Bapak Ibu tegar-tegarkan diri untuk datang beribadah, tegakkan senyum di depan orang, mungkin hati sedang menangis, tapi tetaplah seperti itu. Jangan tunjukkan ya kesusahanmu, tapi tunjukkan semangatmu kepada orang lain, karena itu yang lebih memberkati daripada kita tunjukkan wajah kita yang bermuram durja. Akan lebih baik kita menunjukkan wajah yang memberkati orang lain, karena wajah kita yang memberkati orang lain yang dengan penuh semangat. Mungkin saja di hadapan kita ini ada orang yang sedang berkata, aku mau mati, aku mau ambil pisau, aku mau tusuk perutku, biar mati aja aku. Tapi ketika dia lihat wajah kita, dia semangat kembali, dia bangkit kembali, karena Roh Tuhan membuat kita kuat. Dan orang lain melihat impartasi kekuatan yang ada dalam kita, impartasi Tuhan di dalam diri kita yang kuat. Orang itu gak jadi bunuh diri, orang itu punya pengharapan lagi. Amin. Mari kita semangat, mari kita terus dekat dengan Tuhan, dekat Dia, terus cari Tuhan. Ada waktu sembah Tuhan, karena di dalam penyembahan kepada Tuhan ada kekuatan yang amat dahsyat. Ada satu pujian dari buku Ende, saya suka itu. Semua kita pasti tahu. Ikon Yesus dodonganku, sahala kuliludo, rapon Yesus boy ay monang talumu suninaro dan mabiar abisi. Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai. Sekali lagi pujian ini sangat indah meneguhkan iman kita. Ikon Yesus dodonganku, sahala kuliludo, rapon Yesus boyamona talumu suinaro dan mabiar audisi. Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai. Saya undang kita semua berdiri dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ikon Yesus dodonganku, sahala kuliludo, rapon Yesus boyamona talumu suinaro dan mabiar audisi. Tuhan Yesus dongaki saihu tonoku Yesus oloa ku namai. Bersama Yesus kami percaya, kami mampu dan cakap untuk menghadapi kesulitan yang ada, dan kami akan tetap kuat teguh berdiri karena ada tangan yang menopang. Bila kami berjalan sendiri kami takkan mampu, tapi bersama dengan Yesus kami mengalami kemenangan. Kami tahu kami tidak berbeda dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan kami secara istimewa. Kami sama-sama menghadapi kesulitan, tapi
atas dasarnya di permukaan, tapi Tuhan sampai ke dalam kedalaman terus Tuhan latih kamu untuk menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau. Seperti hari ini Engkau mau supaya kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan kami ada dalam anugerah Tuhan. Biar anugerah-Mu memenuhi kami senantiasa, memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi tindakan kami, sehingga lewat kehidupan kami bukan hanya kami sendiri yang semangat, bukan hanya kami sendiri yang diuntungkan, tetapi sekalian orang-orang yang ada di sekeliling kami pun mereka akan diselamatkan, mereka akan disemangatkan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa.